Serius deh? Iya, belum lanjutkan. Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Baiklah, pada sebelum kita Ya, Ibu. sepertinya kelas kita ini rada apa ya? Kok gimana gitu? Karena kalian ini tidak beres saya rasa. Tidak disapu. Karena udah jam terakhir. Jadi selalu mau main, Bu. Ya udah, silakanlah dipungut dulu sampahnya ya. Ya. Baiklah, ketua seperti biasa, tolong pimpin doanya ya. Ketua, Ibu. Seperti dalam perjalanan ini, kali ini kita berdoa memberi pandangan kita masing-masing. Berdoa dari mulai. Belum selesai. Baiklah, sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Bilang hadir juga hadir, jika tidak berikan alasannya kenapa ya. Iya, Bu. Abdul Hadi Gak ada, Bu. kenapa dia? Apa, Bu? Ernila Wati Bu. Eli Hamidah Indah Lestari Mariana Pasaribu hadir, Bu. Yang terakhir itu Cynthia. Anda? Kenapa Cynthia? Sakit, Bu. Beberapa hari itu Cynthia. Masa hari, Bu. Baiklah, kan udah di absen. Jadi kita langsung saja ya masuk ke materi kita. Hari ini kita mata pelajaran sistem komputer kan anak-anak. Iya, Bu. Hari ini materinya yaitu mengenai pengertian dan sistem bilangan. Pengertian dan gambaran umum sistem bilangan. Materinya yaitu ya pengertian dan gambaran sistem umum. Oh, kepanjangan. Baiklah, ini mata kuliah sistem komputer. Sebelumnya itu kita harus mengetahui apa pengertian dari sistem komputer ya kan? Ada yang tahu arti dari sistem komputer? Hah? Ayo. Ada yang tahu nggak? Jangan diem-diem bae lah. Tahu, Bu. Tahu ya? Enggak, Bu.
Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan. Jadi catat Bu. Iya, boleh dicatat. Ibu ulang ya. Biar kalian tahu nanti kalau ujian nggak nyari-nyari lagi, tinggal dibaca buka bukunya, ya kan? Lalu sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Udah? Nah, yang kedua yaitu elemen dari sistem komputer. Ada berapa ini elemen dari sistem komputer? Ada yang tahu berapa dia? 3 Bu. Ya, apa saja? Hardware, software, dan Ya, benar yang bilang teman kita. Elemen dari sistem komputer itu ada 3. Yang pertama itu hardware. Yang kedua yaitu ada software. Yang ketiga yaitu ada brainware. Jadi hardware adalah perangkat keras, di mana dia perangkat keras yang dapat dilihat secara fisik. Contohnya seperti mouse, scan, keyboard ya, terus dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu software, perangkat guna, di mana ini kebalikan dari hardware tersebut ya, tidak bisa dilihat ataupun disentuh secara fisik. Contohnya seperti aplikasi kayak Microsoft ya kan, terus aplikasi CorelDRAW dan lain-lain sebagainya. Sedangkan brainware itu adalah user ataupun penggunanya. Kayak Anda yang menggunakan itulah komputer tersebut. Itulah yang dinamakan brainware. Selanjutnya tanpa ada ketiga dari elemen tersebut maka tidak bisa berjalan sistem komputer, di mana hardware tanpa adanya software maka tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan, hanya berupa benda mati saja. Hal seperti contoh kayak manusia tanpa otak tidak bisa berjalan ya kan, tidak bisa hidup. Software yang akan mengoperasikan hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Nah, dari elemen sistem komputer, apakah anak-anak sudah memahaminya? sudah Tidak ada pertanyaan lagi? Kemampuan komputer, di mana kemampuan komputer yang menentukan adalah kecepatannya. Kemampuan komputer lainnya adalah kapasitas memori, yakni kemampuan penyimpanan data dan komputer, di mana untuk memahami pengertian dari komputer
di mana untuk memahami pengertian dari bait yang kita bisa melihat tabel yang akan Ibu berikan ya. Ini merupakan satuan kapasitas memori komputer, di mana ini merupakan satuan kapasitas komputer, di mana kan tadi ada kemampuan komputer untuk menyimpan data ya kan. Jadi memiliki beberapa itu satuan kapasitas komputer. Iya. Maaf ya. Bisa ditulis? Bisa dulu. Bisa dilihat 1 KB itu adalah 1 kilobyte, 1 MB yaitu 1 megabyte, ini 1 GB itu 1 gigabyte ya. Yang terakhir itu 1 terabit. Ini merupakan satuan kapasitas memori komputer. Ini kurang ya? Maaf, Ibu sering gelap gimana? Jadi maklumi, sudah tua. Tulis ya, jangan itu si Indah senyum mulu. Ibu lihat dari tadi. Itu Bu, komputer Bu. Mana? Bu? Maaf, gelap lagi. Komputer. Maklum. Iya Bu, apa Bu? Sering Bu, kita jangan ketawa Bu. Makanya dibilangin bukan mata rabun, sudah tua, ya kan? Ya. Jadi maklum lah ya. Iya Bu. Ada lagi yang salah penulisannya? Bukan ah?
di mana satuan kapasitas memori komputer itu ada satuan memorinya ini 1 byte, 1 KB, 1 MB, 1 GB, dan 1 terabit. Kapasitasnya 8 byte, 24 byte, 24 KB, 24 MB, dan bisa dibaca lah ya. Iya, Bu. Tidak usah disebutkan. Dan selanjutnya yaitu udah masuk bahas. Iya, kita masuk ke siklus pengolahan data, di mana siklus pengolahan data itu ada input, ada processing, dan output. Ada apa tadi? Input, proses, ayo, siapa yang tahu artinya input? Masukkan, Bu. Masukkan apa? Banyak masukkan. Masukkan dari dalam. Jangan masuk. Alat masukkan ya, Bu. Dia akan jadi alat dari Jadi siklus pengolahan data itu ada 3, yaitu input, proses, dan output. Di mana input adalah masukan yang dimana berupa ada seperti huruf, pemindahan atau scanning gambar dan lain-lain sebagainya. Sedangkan processing adalah pengolahan data itu sendiri yang dilakukan oleh sistem komputer. Yang ketiga yaitu output, di mana yaitu keluaran yang disajikan oleh komputer. Output ini dapat berupa tampilan dari layar monitor. Hasilnya yaitu seperti cetak file, data di media penyimpanan hard disk ataupun flash disk. Di mana ada fungsi dari input yaitu coba ditulis dulu ya, jangan tahu kalian perlu itu nanti ditulis lagi. Fungsi dari input yaitu untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung, dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Contohnya kayak mouse itu kan sebagai alat masukan kan, ya untuk apa namanya menggeser-geserkan.
Yang kedua itu fungsi dari prosesor. Fungsinya yaitu sebagai perintah bagi mesin pemroses untuk menjalankan seluruh perintah yang diberikan kepadanya. Dimana kan seumpama ada kita kayak mau mengerjakan sesuatu gitu lah, harus diproses dulu baru nanti dikeluarkan yang menghasilkan output gitu kan, informasi yang berguna. Di mana fungsi dari output yaitu sebagai perantara yang menjembatani antara blok proses dengan pengguna untuk melihat atau mengambil hasil proses tersebut. Udah ini? Udah, Bu. Yang selanjutnya yaitu sistem bilangan ya. Sebelumnya Ibu akan di sini nanti Ibu akan membagikan kelompok untuk mencari kalian macam-macam dari sistem bilangan. Tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa pengertian dari sistem bilangan ya. Sistem bilangan adalah simbol yang digunakan untuk menerangkan hal secara detail atau melalui angka. Dimana kan macam-macam sistem bilangan itu ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, bilangan hexadesimal kan ya dulu. Baiklah, Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian. Nanti ini dibagi dua ya. Ada yang mencari bilangan biner, bilangan desimal. Jadi kelompok 1. Nanti ini kelompok 2, bilangan oktal, bilangan hexadesimal. Jadi dia dibagi biar agar dapat enggak susah mencarinya gitu loh. Silakan bagi kelompoknya. Pilih saja temannya biar enak sama-sama gitu mencari atau Ibu beri waktu 10 menit mulai dari sekarang ya. Kerjakan. Kelompok 1 mana ini? Kalian itu apa ya? Ini yang dicari bilangan biner, bilangan desimal. Kamu kelompok 2 bilangan oktal, hexadesimal. Oke? Yang pengertiannya Bu. Iya, pengertiannya. Contohnya sedapat kalian apa lah? Baru nanti kalian mempresentasikannya. Ibu lihat bagaimana gitu caranya kalian. Nanti kalau kurang jelas akan Ibu jelaskan lagi mendekat.
Bentar ya, ini ibu ada yang apa ini? Keperluan mendadak harus mengirimkan data siswa gitu-gitu yang hadir gitu kepada bu tiketnya, jadi harus difotokan ya. Ya Bu. Maaf ya sebelumnya. Ya maaf Bu. Kerjakan yang bagus ya, ya ibu tunggu 10 menit. Jangan aku eksklusif, jangan lecture habis soalnya. Baik-baik. Ibu pantau dari sini, dari belakang. Kalau tidak tahu boleh ditanya ibu bagaimana gitu. Ibu, yang ibu yang bagus ya, ya Bu. Udah, baru cepat ya itu, keren. Jadi lagi semua. Ada cepat. Dan kita cepat balik ya kan. Ini soalnya sudah siap menjadi pada orang keroncongan atau bertahun gitu. Mana siap Bu. Baiklah kelompok satu ya. Ya Bu. Satu kali kelompok dua. Dua kan Bu, dua ya. Maaf, ibu bilang lupa. Maklum. Baik, kelompok apa? Siapa ini ya? Kelompok siapa? Eli ya? Oh, Medita. Oh. Boleh. Eli dengan ayo silakan. Assalamualaikum. Oh ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang teman. Kami dari kelompok 2 akan bersama hasil diskusi kami mengenai bilangan oktal dengan bilangan heksadesimal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kejadian contoh. Bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan bilangan oktal, yang mana bilangan oktal tersebut terdiri dari 8 simbol. Angka Yang kuat itu dari suara juga 0, soalnya 1, ini mereka banget gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada atau biasa disebut dengan bilangan berbasis 3. Berbasis 8. Contohnya, Baik, bilangan oktal biasa disebut dengan bilangan angka 8 atau 8. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. lanjut, bilangan heksadesimal adalah bilangan heksadesimal terdiri dari 6 baris 16 simbol angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Dan contohnya
Bilangan heksadesimal biasa disebut dengan angka 16 ataupun 6. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Heksadesimal itu ya? Iya Bu, Kurang angka 1 itu. 10-nya dikemanakan? Oh ya 10, maaf Bu, ke Baiklah, kira-kira dari kelompok lain ada Ada yang ada ada persoalan dari masalah ini. kami pesan. Udah. Kalian apa dari heksa sama Okta sama heksadesimal. Terima kasih. baik. Oke. Kira-kira itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kata yang salah, kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, wabarakatuh. terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya yaitu kelompok 1 dan siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bilangan biner dan bilangan desimal pada sistem bilangan sistem komputer. Yang pertama, bilangan biner yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah Lestari Harahap. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Harahap. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bilangan biner dari diskusi kami dari kelompok 1. Bilangan biner adalah angka yang terdapat dari yang terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1, atau biasa disebut dengan bilangan berbasis 2. Selanjutnya, bilangan desimal akan dilakukan oleh teman saya Endrawati. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Indah yang kelanjutannya adalah bilangan desimal. Pengertian dari bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan sejumlah simbol angka, di antaranya seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, atau biasa disebut dengan bilangan berbasis 10. Jika Anda teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kan ini kan mengenai teman-teman mengenai desimal, bilang desimal dan bilangan biner kan. Kita coba contohnya mengenai soal ke mengubah biner ke desimal. Mohon maaf sebelumnya, di penjelasan yang Ibu kasih belum dijelaskan itu Iya, cara maaf. mencari contoh-contoh yang Ibu jelaskan cuma mencari pengertian dan contoh Kita belum masuk yang termasuk ke dalam bilangan kemungkinan minggu depan baru akan masuk ke situ. Soalnya ini kita masih membahas tentang awalnya saja gitu, pengertiannya. Belum sampai akar-akarnya gitu loh. Kalau bilangan desimal itu satu dan tongkat. Kalau bilangan biner itu kan 0 dan 1 kan, otomatis nanti yang tercantum itu 0 dan 1 saja gitu. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9 yang biasa disebut dengan bilangan 10. Udah.
Ya, tutuplah. Sekianlah hasil presentasi kami tentang bilangan singkat dan bilangan desimal. Kurang dan nyatanya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri atas dulu. Baik, terima kasih. Baiklah, tadi kalian sudah mencari tentang macam-macam bilangan biner. Sistem bilangan. Ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan ordinal, bilangan hexadesimal. Baiklah, ibu akan mereview kembali ya, atau mengulangi di mana pengertian dari sistem bilangan tadi, yaitu simbol yang digunakan untuk menerangkan hal secara detail atau melalui angka. Kamu ya, di mana secara ada macam-macam bilangan biner, sistem bilangan. Yang pertama yaitu bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, bilangan hexadesimal. Di mana kan, kalau bilangan biner itu mempunyai radix 2. Arti radix kalian udah tahu? Belum kan? Radix itu merupakan banyak suku, angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Maksudnya itu kayak bilangan biner terdiri radix 2, yaitu angkanya itu terdiri dari 2, seperti 0 dan 1. Nah, begitulah. Yang selanjutnya yaitu bilangan desimal, di mana mempunyai radix 10, yaitu dia terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nggak usah ditulis lagi ya, karena kalian tadi kan sudah hafal. Kan ibu hanya mengulang saja. Yang ketiga yaitu ada bilangan oktal, di mana mempunyai radix 8, yaitu bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang terakhir yaitu sistem bilangan hexadesimal. Bilangan hexadesimal ya. Dia mempunyai radix 16. Bilangannya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 itu bilang A, B, C, D, E, F. Ada sekian aja. Terus seumpamanya kan kita memasukkan tulisan berbunyi hello melalui keyboard, itu otomatis yang muncul itu adalah 0 dan 1, karena dia merupakan ini bilangan biner ya kan. Ya dulu. Cuma itu kan Bu yang terbaca sama komputer nomor 1 kan. Iya. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Nanti sabar ya, sebentar lagi kita akan pulang. Jadi sebentar lagi. Jadi itu akan menyimpulkan dari materi kita pada hari ini ya, mata pelajaran sistem komputer dengan materi pengertian dan gambaran sistem bilangan. Jadi dapat disimpulkan sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga data menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Di mana kemudian radix adalah banyak suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Di mana sistem bilangan adalah simbol yang digunakan untuk menerangkan hal secara detail atau melalui angka. Terus di mana sistem ada beberapa macam-macam sistem bilangan. Yang pertama ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, bilangan hexadesimal. Baiklah, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Biar kita tutup kalau tidak ada. Ada Bu. Baiklah, mungkin sekianlah
materi pada siang ini karena kita akan pulang. Mungkin anak-anak sudah apa ya? Lapar gitu kan? Ya, Bu. Baiklah. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Materi namun mau biar Iya. tidak mur tidak salah pisah. Pokoknya